Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami tim peneliti dari Program Doktor Manajemen Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, kami melakukan FGD dengan para praktisi perbankan dan akademis untuk membahas Mapping the Level of Islamic Bank Awareness in the Implementation of Circular Economy, Study of Indonesia and Malaysia. What is our understanding on circular economy? So based on the definition, when we talk about circular economy, we are discussing about to consume less raw material, and then from the less raw material, it will produce less waste, and this will create fewer emission. Ekonomi sirkular adalah model ekonomi yang berfokus pada mengurangi limbah, memaksimalkan penggunaan sumber daya, dan mendaur ulang sebanyak mungkin. Ini adalah kebalikan dari ekonomi linear yang selama ini kita kenal, yaitu ambil, buat, dan buang. Dalam konteks ini, semua sektor termasuk perbankan memiliki peran penting untuk menjadi agen dalam ekonomi sirkular. Perbankan memiliki kekuatan melalui pembiayaan. Bank dapat mendukung perusahaan dan proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, industri daur ulang, hingga UMKM yang menerapkan prinsip circular economy. CIMB, iScore, RHB, iScore, and for average, the score is moderate. Yeah. Take a look Indonesia, the final score is the same. Yeah. Tapi, seberapa sadar sektor perbankan Indonesia terhadap ekonomi sirkular? Penelitian dan pemetaan terbaru menunjukkan bahwa tingkat kesadaran bank terhadap ekonomi sirkular masih bervariasi. Bank milik negara atau Himbara pada umumnya sudah mengimplementasikan ekonomi sirkular. Ini terlihat dari sejumlah produk perbankan yang diorientasikan untuk ekonomi hijau, seperti penerbitan Green Bond, pembiayaan hijau, pembuatan Sustainable Report, Environmental Risk Assessment, sampai kegiatan operasional bank yang ramah lingkungan. Namun demikian, tingkat kesadaran dari perbankan ini masih belum merata, yaitu berada tahap awal, sebatas pemahaman konsep sampai tingkat implementasi yang moderat cenderung tinggi. And it runs down into national commitment. So from Paris Agreement and our ratification, and Indonesia has committed to become net zero, less emission in 2030. Apa sebenarnya yang menjadi faktor utama penghambatnya? Faktor utama penghambatnya yaitu kurangnya pemahaman teknis, belum adanya regulasi yang tegas, dan kekhawatiran risiko bisnis. Meski begitu, ada juga bank yang menjadi pionir. Bank Mandiri dan BSI telah menyalurkan pembiayaan untuk proyek ramah lingkungan dan usaha mikro berbasis daur ulang serta aktivitas sosial berkelanjutan. Nah, pertanyaan saya, sejauh mana, khususnya untuk BSI, sejauh mana BSI mengimplementasikan pembiayaan berkelanjutan melalui serangkaian persyaratan pembiayaan untuk bangunan-bangunan yang berbasis bangunan gedung hijau? Kemauan dan pengetahuan ekonomi sirkular bukan hanya idealisme, tetapi peluang nyata. Terkait dengan pembiayaan gedung hijau ini masuk ke dalam bagian dari salah satu dari sektor KUBL, Bu, di kelompok usaha berwawasan lingkungan yang disebut oleh Pak OJK 51/2017 ya. Oleh karena itu, maka diperlukan edukasi berkelanjutan, kolaborasi dengan pemerintah, dan tentu saja regulasi yang lebih tegas dan insentif fiskal untuk mendorong sektor keuangan hijau. Dengan pemetaan yang jelas, kita bisa tahu di mana posisi kita dan bagaimana langkah ke depannya.